Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tarmizi, peserta PKA Angkatan Pertama tahun 2021, melakukan aksi perubahan dalam bidang pengadaan tanah. Dalam hal ini mengangkat tema percepatan pengadaan tanah melalui sosialisasi pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pengadaan tanah, kalau kita cerita pengadaan tanah ini sering terjadi seluk-beluk permasalahan yang begitu rumit, baik permasalahan hukum, permasalahan administrasi, dan permasalahan-permasalahan yang sering tidak diterima oleh masyarakat. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di pasal 123, pasal 173, dan pasal 185 mengamanatkan agar peraturan perundang-undangan tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu diturunkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga lahirlah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman-temanku dan sahabatku, khususnya adalah tim efektif di bidang pengadaan tanah dan pengembangan Provinsi Bengkulu. Saya kebetulan mendapat tugas dalam rangka mengikuti kegiatan PKA Angkatan Pertama tahun 2021. Yang pertama ini kita adalah pembentukan tim efektif di dalam rangka pembuatan tugas laporan akhir, yaitu saya memilih tema pengadaan tanah. Itu sebelum dilaksanakan pengadaan tanah, kita melakukan kajian pra pembuatan dokumen pengadaan tanah atau disingkat DPPT. Jadi paham kan kira-kira ya? Paham. Jadi tujuannya begitu. Dah, kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Hawadi SH, Kepala Bidang 2 Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Saya mendukung aksi perubahan Saudara Tarmizi tentang percepatan pengadaan tanah melalui sosialisasi pembuatan dokumen perencanaan dalam rangka pengadaan tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, saya bersyukur bahwa teman-teman dari kantor pertanahan semuanya sudah kumpul di ruangan ini dalam rangka membahas tentang kegiatan rencana implementasi kegiatan tugas saya selaku peserta Diklat Kepemimpinan Angkatan Pertama di tahun 2021. Adapun yang menjadi tugas pokok saya selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pengadaan tanah, yang kedua aspek konsolidasi tanah, yang ketiga aspek zona nilai tanah. Di dalam aksi perubahan ini saya mengangkat tema bagaimana agar pelaksanaan pengadaan tanah tersebut benar-benar dapat terimplementasi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada kita unsur yang ada di BPN maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga kita diamanatkan sebagaimana di pasal 123, 173 dan 185
bahwa Kementerian ATR BPN diamanatkan untuk membuat sebuah peraturan pemerintah agar pelaksanaan pengadaan tanah tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak dari proses pengadaan tanah tersebut. Dan alhamdulillah bahwa di Kementerian ATR BPN telah mampu melahirkan sebuah produk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Menteri ATR BPN nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah. Dalam proses pengadaan tanah itu yang sangat prinsip adalah masalah ketepatan kebenaran dari suatu dokumen perencanaan. Jadi apabila pengadaan tanah tersebut benar-benar dibuat dengan dokumen perencanaan yang detail, mulai dari rencana tata ruang, ke pemanfaatan, status subjek dan objek, termasuk juga rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan, itu sudah termaktub di dalam dokumen perencanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saliman, pegawai Pemda Provinsi Bengkulu, mendukung percepatan pengadaan tanah melalui sosialisasi pendataan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Mantap, lanjutkan. Tentunya bertujuan untuk pemerintah benar-benar dapat melaksanakan pembangunan yang berasaskan berkeadilan. Kenapa dia berkeadilan? Akan terus diperbarui peraturan perundang-undangan. Terakhir dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya merupakan niat dan itikat baik pemerintah untuk melayani seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah sendiri maupun pihak-pihak yang terkait terhadap proses pengadaan tanah itu sendiri. Nah, dengan lahirnya PP nomor 19 tahun 2021, seperti yang disampaikan oleh Kabupaten Bengkulu tadi masalah pengadaan tanah, misalnya ada keberatan terhadap penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di pengadilan negeri. Itu permasalahan yang poin A tersebut semuanya sudah diatur di dalam PP 19 maupun Permen 19. Jadi untuk kita BPN selaku pelaksana pengadaan tanah itu bersifat final. Tapi kalau dia belum final, itulah kembalikan ke lembaga peradilan umum. Jadi nanti semua permasalahan yang muncul tersebut uji materinya adalah di pengadilan. Sementara untuk kegiatan pengadaan tanah itu sendiri sudah bersifat final. Demikian juga masalah ada keberatan masalah penilaian oleh advisor atau KJPP. Karena itu adalah bukan berada di domain kita. Kalaupun mereka ada yang berkeberatan dalam rangka penilaian tersebut untuk bisa menentukan bahwa itu ingkrah atau tidak adalah pengadilan. Sementara di tingkat kita selaku pelaksana pengadaan tanah itu sudah bersifat final. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.